Gue tadi baru install React yang baru lagi nih, biar kosong. Kita bikin contohnya, ini kita hapus saja deh. Kekecilan ya. Gimana? Udah cukup atau masih kurang gede lagi? Bang. Cukup. Oke. Terus pertama kita bikin komponen ini deh. Nama filenya biar gampang dipahamin, kita bikin induk aja deh. Misalnya nanti di sini ada H3, misalnya nah, terus di bawahnya kita pengen nampilin children-nya ya. Mungkin sekalian kasih border Bang biar lebih tahu. Gini dulu deh, yang paling sederhana aja dulu. Terus kita bikin oke gini ya. Terus kita mau menggunakan komponen induk. Ini yang pertama harus diimport dulu ya. Gua karena ini langsung auto import tadi, jadi langsung ke import nih. Nah, sekalian kita kasih ini deh, biar judulnya ini kita insert dari prop saja ya. Judul, children. Ini nanti kita ambil, kita kirim nilainya dari sana. Berarti di sini berarti judul sama dengan coba kita save ya, kira-kira gimana? Keren. Nih, udah masuk kan? Tapi children ini kok nggak ada ya? Itu children itu kalau kita isi di sini nih, di antara buka penutup sama misalnya di sini kita buat tag P aja misalnya, terus kita kasih lorem ipsum. Kita save. Tuh. Dia jadinya si yang di antara induk ini, yang di dalam ya, itu dianggap children di sini nih, dianggap. Jadi ditampilin kan, judul dulu, habis itu ditampilin children-nya. Kalau mau diubah, misalnya children dulu baru judul misalnya, misal ditukar gini, bisa aja nggak apa-apa. Nah, ketukar kan. Jadi children-nya ditampilin dulu. Terus misalnya ini jangan pakai tag P dong, pakai H1 aja gitu misalnya. Nggak masalah. Semuanya bisa. Terus ini
diisi banyak juga boleh ya, nggak mesti cuma satu. Pokoknya semua yang ada di dalam tag induk ini dianggap children. Di sini misalnya baru P lagi, lorem ipsum lagi deh. Nah itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya simple banget sih, gampang banget lah. Gimana? Gampang kan? Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau ngerespon atau apa? Mau nanya atau malah jadi makin bingung? Yuk. Gimana sih? Kalau Fadri katanya itu udah paham. Mike sama Andri sama Devi gimana? Devi belum nyampe di React, tapi udah pernah nyobain React belum, Dev? Cuma install kemarin, Mas. Ya udah. Makanya semangat Dev dikit lagi tuh. Devi kayaknya dikit lagi langsung ke React deh. Biar bisa ikutan nimbrung. Nyoba yang perlu global atau enggak itu ternyata punyaku perlu di global dulu baru jalan. Apanya nih? NPX-nya? Atau NPM-nya? Iya. Tapi saran gue kalau itu nginstal enakan pakai Yarn sih. Jadi kalau bisa yang lain pada nginstal Yarn. Jadi dibanding NPM lebih enak pakai Yarn ini sebenarnya. Nah, installnya gini nih, npm install minus global yarn gitu. Habis itu nanti kita tinggal yang biasa kita npm install udah pakai yarn aja tuh. Yarn add ini ya gitu. Nih gua cek. Yarn install global bang, kadang-kadang errornya kenapa, Jri? Nggak tahu bang, biasanya kayak error nggak bisa diinstal dependencies-nya. Oh itu harus ini kalau di dalam kan kalau kita nginstal pakai sebelumnya kita nginstal pakai npm install gitu. Di sini kan selain paket.json kadang-kadang ada paket.log.json kan. Iya. Itu harus dihapus dulu tuh. Karena kalau lu nginstal pakai yarn, nanti dia yang ada itu yarn.log bukan paket.log.json tuh. Jadi harus dihapus dulu. Oh, Jadi gitu dihapus, ulangin lagi deh yarn gitu. Yarn install atau yarn doang udah sama kok itu. Sama-sama nginstal. Nah, terus kalau nginstal soalnya jauh lebih cepet tuh. Misalnya lu udah pernah nginstal React ya. Terus lu kadang-kadang kan kita bikin bikin apps lagi ya gitu, install React lagi kan. Kalau pakai npm itu npm atau npx itu kayak ya bener-bener di-download ulang lagi sama dia. Kalau si Yarn ini kayaknya dia punya ini deh. Jadi kayaknya dia tahu kalau kita udah pernah download itu, akhirnya dia kayaknya ngambil dari lokal kita aja sebagian. Jadi jauh lebih cepat. Kalau menurut gue ya.
Makanya gue sekarang hampir selalu pakai Yarn sih. Misalnya bisa juga nginstal ini. Nanti nginstal React-nya pakai gini. Tapi pastikan nginstal Yarn-nya global ya. Nanti Yarn create React apps, my apps gitu. Itu bakal cepet banget nginstal kalau lu udah pernah nginstal sebelumnya. Gitu Dev, kalau masih ada masalah sama yang MPX itu atau NPM, cobain pakai Yarn deh. Lagian menurut gue lebih lebih bagus Yarn sih. Masih lemot bang, belum ada SSD. SSD wajib sih sekarang. Gue kalau dikasih laptop tanpa SSD kayaknya gue bakal stres kayak. Investasi untuk SSD nggak rugi lah. Anti lemot. NPM start aja 5 menit. Kalau gue berapa nih ya? Kita coba hitung ya. Teman ini masih aplikasi kecil sih ya. Ya tapi sama sih. Kita coba ya. Yang start 3 detik. Cepet amat bang. 5 menit sih stres juga sih. Bahas komponen standar sering digunakan dari React dong bang. Komponen standar itu gimana? Gimana maksudnya? Jadi Mungkin kayak router gitu atau dan lain-lain. Kan kayak Bootstrap itu ada komponennya sendiri ya lah. Itu dari React itu komponen yang udah dari library-nya React itu apa bang? bukan komponen kali maksud lu ya. Itu lebih ke function-functionnya kali ya. Kalau komponen nggak ada sih. Bukan. Tapi yang sering dipakai itu ini nih. React use state misalnya. Udah pernah nyobain belum? Jadi yang ini sering dipakai nih. Use that apa life cycle kan bang gitu. Life cycle di function komponen kayak use state, terus use effect, itu dua lumayan ini paling itu kayaknya sering banget dipakai deh. Jadi itu kalau kalau di yang kelas komponen kan kita di state set state gitu. Nah di function komponen kita pakai yang use state itu. Jadi itu lebih ke kalau kita bisa kita buat ya. State. Misalnya kita bikin satu nama misalnya ya. Terus variabel kedua itu kita bukan harus sih, biasanya pada umumnya. Nah, terus ini kan ada dia pakai sama dengan use state ya. Misalnya dalam kurung ini kita isi Fajri misalnya. Title judulnya ini bisa kita tampilin nih. Jadi salah belum. Nama gitu. Tuh, jadi Fajri kan. Kalau ini diganti jadi
Budi gitu. Ini kegedean nih, hapus saja. Nah, set name ini gunanya buat apa? Nah, set name ini untuk mengubah nilai nama. Jadi misalnya nah, sekalian kita pakai use effect juga deh. Use effect. Kita coba Bang, materi yang kita pelajari lebih ke front end developer, back end atau full stack developer. Itu full stack sih. Soalnya kita belajar front end, belajar back end, belajar database juga, itu full stack sih. Full stack JavaScript gitu. Nih, ini kan jalan use effect-nya kan. Jadi ini jalan dia. Jadi dia bisa dibilang kalau bentuknya gini, dia bakal jalan kalau komponen ini di load pertama kali. Jadi kayak otomatis ke trigger gitulah. Kalau di kelas komponen dia kayak komponen did mount sama persis. Cuman kerennya ini bisa dimodifikasi nih. Jadi dia nggak cuma jalan kalau pertama kali di reload gini. Nah, tapi bisa juga dia nanti jalan kalau setiap nama ini berubah, dia bisa jalan, bisa ini juga bisa ke trigger untuk jalan juga. Kita coba ya. Ini use effect nama, kita print coba. Tuh, Budi ya. Terus kita buat function yang ubah nama misalnya. Set nama jadi ini kita buat button aja deh. On klik ubah nama. Salah. Oh ya, ini harus ini. Arrow function. Di sini aja deh. Gue lupa ya. Oh ini. Buttonnya kita isi ubah nama.
Kalau kita klik harusnya namanya yang Budi ini berubah jadi EduWork. Tuh, berubah kan? Nah, tapi ini kita lihat ya. Pertama kita biar kebaca nggak konsolnya? Nih, pertama gue jalanin kan, use effect-nya jalan kan? Dia nge-lock use effect nama Budi sesuai kan? Nah, tapi waktu gue klik ubah nama ini, berubah jadi EduWork, tapi yang use effect ini nggak jalan nih. Kalau kita pengen dia jalan, di bagian di sininya harus kita buat gini. Nama gitu. Nah, ini tandanya dia pertama kali ini di load, dia tetap dijalanin. Tetap dijalanin. Tapi setiap nama use effect yang nama ini berubah, dia bakal ke-trigger juga, jalan juga nih. Kita coba ya. Kita refresh dulu ya. Tuh, jalan kan? Use effect Budi. Kita coba ya. Tuh, use effect EduWork. Tadi yang pertama dia nggak jalan kan? Ini yang use effect sama use state ini itu wajib banget harus tahu kalau di React sih. Menurut gua dua paling penting ini. Ada lagi nggak yang mau ini? Yang mau nanya terkait use state atau use effect juga boleh. Atau mau yang lain. Kita masih ada waktu 9 menit nih. Zoom-nya udah ngingetin 9 menit lagi mati. Bang, ini state sama props ya, Bang? Ini state sama props ya, Bang? Maksudnya apa, Dri? Nggak paham gua. Kalau state kan di satu komponen ya Bang ya. Berarti kalau props di luar komponen itu Bang. Apa gimana? Nih, kalau props itu biasanya orang nyebutnya itu sebenarnya itu singkatan dari properti sih. Ini props nih. Judul ini disebut kalau di React kita nyebutnya props gitu atau properti gitu. Jadi komponen induk ini punya properti judul. Nah, bisa dicek di sini nih. Nah, dia nanti masuknya ke sini nih, judul. Kalau children kan yang udah gue bilang tadi, termasuk properti juga, termasuk props juga dia, tapi cara ngirimnya agak beda. Kalau judul kan ngirimnya di sini, kalau children dia agak khusus, dia di dalam tag-nya. Nah, misalnya di sini nanti ada misalnya tanggal sama nih. Misalnya 14 Feb 2022 gitu. Kalau lu save ini, berarti induk ini secara tidak langsung lu ngirim dua properti ke komponen induk gitu. Tapi mau nggak mau di komponen induknya lu juga harus siapin juga untuk ngambil data ini. Kalau sekarang kan kita masih punya judul sama children gitu. Tanggalnya belum ada kan. Mau nggak mau harus kita tambah juga di sini tanggal gitu. Kalau mau ditampilkan juga misalnya di paling bawah misalnya ya. H6 misalnya kita tampilkan tanggal. Muncul kan. Nah, ini disebut props itu ini nih. Judul, children, tanggal ini itu properti di komponen induk gitu. Kalau si state beda. Kalau state kan kayak
yang useState ini nih. Kalau di function komponen state-nya harus pakai useState. Jadi lu udah tahu bedanya property sama state belum? Kalau gambar udah Bang, oke mantap. Nih gambaran kita bedain ya. Misalnya gue punya variabel biasa nih, variabel variabel biasa sama dengan Andri gitu misalnya. Terus gue tampilin juga ya. Tunggu dulu. Ini coba kita duplikat nih. Yang ini namanya kita buat variabel biasa. Coba kita save. Ini kita buat. Variabel biasa. Use state. Nah, misalnya waktu ubah nama ini, kita juga mengubah misalnya variabel biasa sama dengan berubah misalnya. Kita klik ya. Itu cons nggak bisa Bang. Oh iya, ini kita ubah jadi lab. Kebiasaan. Kita klik. Error kayak. Oke. Tuh, yang atas lihat ya. Ini kan Budi. Gitu diklik berubah jadi EduWalk. Kalau yang Andri gitu gua klik harusnya berubah juga kan. Tapi tuh, dia nggak berubah nih kalau diklik. Nah, itu bedanya variabel biasa sama useState ya. Jadi kalau state itu gitu dia ada perubahan, dia kayak langsung manipulasi bagian HTML-nya juga biar ke-update kayak di-render ulang gitu. Nah, kalau variabel biasa enggak, kalau ada perubahan juga tadi awalnya Andri gitu diubah di sini udah dia tetap aja yang udah ada di HTML udah nempel aja gitu. Gitulah gambaran paling sederhananya gitu. Ngebandingin yang state sama variabel biasa. Mungkin jelasinnya gini aja Bang. Nah, itu kan use state kan apa? Array kan. Nah, itu di di structuring jadi array nama dan set nama. Yang pertama itu adalah variabel, yang indeks 1 itu adalah function. Juga di console log yang set nama itu mungkin ya. Nah, kalau yang dibilang Fajri itu inilah cara bentuknya kan bentuk kita ngeinisiasinya kan gini nih standarnya. Sebenarnya useState ini benar isinya adalah array. Yang array pertamanya itu adalah sebuah variabel. Array keduanya itu adalah kayak function untuk mengubah nilai ini gitu. Kalau kita cuman nggak mau pakai yang ini sebenarnya cukup satu aja. Tapi pada umumnya biasanya ini standarnya ini sih. Standarnya dipakai nih. Jadi kalau kita di depannya udah nama, yang berikutnya itu kita buat set nama dan sebenarnya bebas. Kalau ini bukan dibuat set nama juga bisa, misalnya ubah nama gitu bisa. Cuman pastikan saat lu ininya tetap pakai ubah nama juga gitu. Dan ini untuk nilainya bebas ya. Ini kan gue tadi ngasihnya string ya. Ini bisa lu isi array juga, bisa lu kasih objek, bisa lu kasih angka, itu bebas. Mirip kayak variabel ini juga bisa dikasih tipe datanya apa aja.
ini waktu kita waktu zoom-nya udah mau tinggal 1 menit lagi nih. Ini gimana? Udah cukup atau lu udah selesai masalahnya, Mike? Udah dapat pencerahan Bang tadi. Oke. Kalau lanjut nanti kita lanjut di Getter aja ya, kayaknya mantau 10 menit lagi mau lanjut di Getter bebas. Ini zoom-nya bakal mati nih beberapa detik lagi. Pakai HP Bang. Tapi nggak kayaknya kalau masih ada yang mau dibahas aja sih.